Oke, di video kali ini aku bakal membahas bagaimana struktur dari sistem operasi itu. Jadi sistem operasi itu memiliki beberapa komponen, antara lain manajemen proses pertama, lalu kedua manajemen memori utama, lalu ketiga manajemen secondary storage, lalu keempat manajemen sistem I/O, lalu 5 manajemen berkas. Lalu manajemen proses itu adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Proses membutuhkan beberapa sumber daya berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Tanggung jawab dari sistem operasi atas aktivitas manajemen proses. Pertama, pembuat dan penghapus proses pengguna dan sistem proses. Kedua, menunda dan atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Lalu yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Lalu manajemen memori utama. Manajemen memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara yang artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Tanggung jawab sistem operasi. 1. Menjaga track memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. 2. Memilih program yang akan di-load ke memori. Lalu ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Lalu manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh secondary storage adalah hard disk, disket, dan masih banyak lagi. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas disk management. Pertama, free space management. Kedua, alokasi penyimpanan. Ketiga, penjadwalan disk. Lalu, manajemen sistem I/O. Sering juga disebut dengan device manager, yang bertugas menyediakan device driver yang umumnya operasi I/O seragam. Membuka, membaca, menulis, dan menutup. Itu adalah tugas dari device driver. Lalu contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Lalu fungsi yang kedua, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Lalu komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Pertama ada buffer yang dapat menampung sementara data dari perangkat I/O. Lalu ada spoiling yang melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Lalu apa itu manajemen berkas? Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori atau volume. Tanggung jawab dari sistem operasi. Manajemen berkas. Pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Lalu yang terakhir kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Lalu, layanan sistem operasi.
merupakan sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut. Pertama, pembuatan program. Kedua, ada eksekusi program. Ketiga, pengaksesan I/O device. Keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Kelima, pengaksesan sistem. 6. Deteksi. Lalu ketujuh, pemberian tanggapan pada kesalahan. Lalu yang terakhir, accounting atau perhitungan. Lalu apa itu system calls? System calls menyediakan antar muka antar proses dan sistem operasi. Tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Juga ada 3 metode umum yang digunakan dalam memberi parameter kepada sistem operasi. Pertama, melalui register. Kedua, penyimpanan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Ketiga, menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Lalu ada jenis system calls. Pertama, pengendalian proses. Kedua, manajemen berkas. Ketiga, manajemen peranti atau perangkat. Keempat, ada mempertahankan informasi. Lalu kelima, ada komunikasi. Lalu pada pemrograman sistem. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Yang dapat dikategorikan yaitu pertama, manajemen manipulasi berkas, kedua, informasi status, ketiga, modifikasi berkas, lalu keempat, mendukung bahasa pemrograman, lalu kelima, loading eksekusi program, lalu yang terakhir, komunikasi. Lalu ada struktur sederhana dari sistem operasi, yaitu dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem Microsoft DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruangan yang kecil. Lalu ada struktur sistem operasi. Pendekatan terlapis. Lapis adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Ada 2 lapisan, yaitu lapisan yang pertama, lapisan paling bawah, perangkat keras, lalu lapisan yang paling atas, yaitu antarmuka pengguna. Lalu ada keuntungan dari modularitas, yaitu mempermudah debug dan verifikasi sistem. Lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem lainnya. Lalu ada juga kesulitannya, yaitu hanya bisa menggunakan lapisan di bawahnya, tidak efisien dibandingkan tipe yang lain. Lalu pada struktur sistem operasi ada juga yang namanya mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Lalu mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Lalu pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying hardware. Lalu sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memory sendiri. Pada FM atau mesin virtual dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Sumber daya dari komputer fisik dibagi untuk membuat mesin virtual. Lalu penjadwalan CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. Spoiling dan sistem data bisa menyediakan virtual card reader dan virtual line printers. Sebuah time sharing terminal user yang normal melayani pembagaimana operator konsulat. Oke, itu saja. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke.